Selama itu pernah lihat perilaku menyimpang nggak dari santri perempuan? Ya itu tadi paling salaman. Istri saya juga begitu, kalau salaman dicium pipi kanan kiri, batuk, ambil juga. Itu dia juga dicium? Ya. Dan banyak santri-santri yang mengalami itu? Banyak, hampir semuanya. Dokternya itu, apa? Dunia saisi ini kita nurai Kanjeng Nabi. Nah itu kan ada hadisnya benar, tapi terus ditandai orangnya sendiri. Jadi dunia saisi ini halal kanggo dzurriyahe Kanjeng Nabi karo keturunane Kanjeng Nabi. Jadi upamane bojom dikawin keturunane Kanjeng Nabi yo halal. Ngoten dokter ini. Hal yang paling menjijikkan ya di ponpes ini ya. Saya mendengar itu kalau mau jadi umatnya itu harus ngemut manue. Bener Mas? Bahkan menelan. Iya. Betul. Itu udah banyak yang bilang seperti itu. Masa Mas? Betul itu. Termasuk santri ini ngomong Bobi ya? Iya, ada juga santri yang santriwati ya ngomong ya? Yang berani terus terang lah ngomong seperti itu. Aku lho masa sampai kan ngemut manue terus kan nganu menelan ngono ngono. Terus apa itu tidak menjijikkan ya? Dan itu hampir semua santriwati. Kalau untuk semua saya tidak tahu. Tapi korbannya ini kan beredar maksimal 50 nih. Menurut jenengan, itu lebih? Lebih menurut saya. Karena ini tuh kejadian bukan baru-baru kali ini tuh bukan. Itu udah pas saat saya kecil itu sudah mendengar. Pas saat saya masih kecil gitu loh. Sering mendengar. Luwes 50 cok. Lah nggih. Buset. Luwes 50. Nggih. Soalnya gini, aku tahu dulu juga ya. Apa iki? Di sini kan ada jamaah ya. Mungkin sampai sekarang masih ada jamaah yang ngaji. Kalau saat ini karena adanya kasus ini belum tahu ya. Kalau dulu kan gini. Jamaahnya kan suami istri lah biasanya. Suami istri. Misalkan jangan bawa istrinya jangan ikut di koloni. Ya, gitu ya. Benar kan? Betul, ada. Saya pernah dengar itu, pernah diceritain sama korban langsung tapi dia enggak banyak bersetik. Tapi benar ya itu? Betul, betul. Ada sampai di depan suaminya diciumin, apa di raba-raba. Itu kayak seakan-akan itu punya ilmu hipnotis. Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu sudah menulis peringatan tentang ini. Dalam Ihya Ulumuddin Kitab Al-Ilm, beliau menyebut satu kategori manusia paling berbahaya di muka bumi. Bukan orang kafir, bukan perampok, bukan bahkan pembunuh, tapi al-ulama su, ulama keburukan. Ulama yang ilmunya dipakai bukan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, tapi untuk memanipulasi manusia atas nama Allah demi melampiaskan hasrat rendah melebihi binatangnya yang paling rendah sekalipun. Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah SAW yang harusnya membuat setiap orang yang memakai jubah ulama itu menjadi lebih hati-hati. Asyaddu an-nasi adabu yauman al-qiyamati alimul lam yanfa'hullahu bi ilmi. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah seorang alim yang ilmunya tidak memberi manfaat baginya. Bukan paling ringan karena banyak ilmunya, paling berat. Lalu Al-Ghazali mengutip ucapan Sufyan As-Tsauri yang membagi ulama menjadi 3. Pertama, yang mengenal Allah dan mengenal hukumnya, dan ini ulama yang sejati. Kedua, yang mengenal Allah tapi tidak menguasai hukumnya, mereka tetap selamat karena hati mereka juga takut kepada Allah. Yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, yang menguasai hukum, hafal dalil, fasih, bicara fikih, tapi hatinya tidak pernah benar-benar mengenal Allah. Dia berani sama Allah. Mereka hafal ayat, mereka tahu hadis, mereka bisa berkhotbah panjang lebar tentang adab dan akhlak. Tapi ketika sendirian dengan korban, semua ilmu itu tidak menahan tangan mereka. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki tidak pernah mampir di hati, ilmu itu cuma mampir di lidah. Maka ketika korban dibungkam dengan ayat, ketika gibah dijadikan tameng pelaku, bukan perlindungan korban, ketika tabayun dijadikan tembok untuk menunda keadilan, ketika husnuzon diputar balikan jadi undang-undang untuk diam bagi orang lain atas kejahatannya, itu bukan agama. Itu agama yang sudah dipotong-potong dan dijahit ulang untuk membungkus ajaran yang diwahyukan oleh syahwatnya sendiri. Itu dogma, logika, mistika. Maka kami menisbatkan kepada mereka satu istilah yang pedih namun pantas. Apa itu? Algojo umat. Karena pedang algojo hanya membunuh tubuh, sedangkan lidah mereka membunuh hati, iman dan masa depan maupun harapan akan akhirat korbannya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.